Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha alladzi wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di dalam majelis taklim kita. Perlu kita sadari, perlu kita pahami dengan sepaham-pahamnya bahwa kita duduk sejenak ini dalam rangka menunaikan kewajiban. Kita duduk sejenak dalam rangka menunaikan kewajiban. Dan perlu kita pahami pula, perlu kita sadari pula saat kita duduk di majelis ini, kita itu telah melakukan suatu ibadah terbesar dalam Islam ini. Ya, thalabul ilm ini termasuk afdolul ibadah, a'dhamut ta'ah, ketaatan yang paling agung. Ini thalabul ilm. Kenapa? Karena ilmu itu miftah. Ya, ilmu itu kunci. Seperti orang mengucapkan la ilaha illallah, enggak ada ilmunya, maka ucapan la ilaha illallah ini bisa muspro. Apa muspro itu? Nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya, sama sekali nggak ada pengaruhnya. Bahkan dikatakan dia melecehkan kalimat itu, seperti orang mengucapkan la ilaha illallah saat dia berada di tempat kesyirikan. Coba bayangin, sedang melakukan syirik mengucapkan la ilaha
Antara perbuatan dengan yang diucapkan apa Bu? Ini ngelamur nih gitu. Melawan satu tema yang Masya Allah ini. Lisannya dia tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, sementara dia duduk di tempat itu melawan kalimat La ilaha illallah. Ini contoh kecil. Ini contoh kecil. Enggak pakai ilmu, ucapan La ilaha illallah muspro, enggak ada manfaatnya. Ya. Begitu juga orang jihad itu termasuk puncaknya agama. Puncaknya agama sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanasimu al jihad. Puncaknya agama adalah jihad. Namun demikian ketika nggak pakai ilmu muspro, bahkan menyeret pelakunya ke dalam kemurkaan Allah. Ya, seperti orang-orang yang ngebom sana sini atas nama jihad, walaupun waktu naruh bomnya baca basmalah. Ya, baca basmalah, baca ta'awud. Ya, nanti pas meledak dia baca takbir. Ini kan sekarang kan banyak itu. Iya kan, melawan kebatilan, kita lawan kebatilan, takbir Allah, nggak ngefek. Makanya orang-orang kafir nggak gentar dengan takbir-takbir kita. Kenapa? Karena ada di lisan tapi nggak ada di hati. Buktinya apa? Saya cek ketemu langsung sama pelakunya ini. Malah saya dikritisi, ngaji Nasatrom gak pernah bahas masalah jihad. Gitu. Apa masalah fikih aja, fikih rumah tangga, fikih wudu, fikih lah. Memang kita ada di sana, Pak. Sampai dikritis, kenapa Ustaz gak pernah melawan jihad, kedoliman, jihad? Saya tanya gini, saya coba saya menerjemahkan dolim itu apa toh? Coba terjemahkan dolim itu apa? Gak ngerti ternyata definisi dolim. Lalu saya tanya, dolim yang paling besar apa Pak? Syirik. Lah kenapa syirik kok gak sampai perang itu? Kok gak jenengan bicarakan? Terus teman-teman ini yang Masya Allah antus gerakannya luar biasa Bu, atas nama melawan kedoliman. Ternyata apa? Kalau sholat jamaah jarang sholat jamaah. Loh gitu loh. Dan lebih kaget lagi, dengan kalimat yang begitu luar biasa, kalau hidup tanpa syariat maka di dalam perut bumi lebih baik daripada ada di atas bumi. Hidup tanpa syariat, kaget kita. Artinya kan ini orang-orang yang serius kan begitu. Gimana? Melihat bahasanya itu loh, kalau hidup ini tanpa syariat Islam, mending di perut bumi lebih baik daripada di atas. Ini berarti menunjukkan orang-orang yang komitmen. Begitu kita datang ke rumahnya, kaget. Loh, istrinya, putrinya, nggak ada yang nutup aurat. Apa nggak nyeleleng kita? Loh Pak, syariat katanya hidup, saya nggak masuk perut bumi lagi. Nih syariat di rumah kosong, ayo masuk perut bumi. Tuh kan kebanteran omong. Ya, ini yang namanya suara melebihi amal. Nah, kita jangan jadi tipe-tipe seperti itu. Kita ini belajar melakukan suatu kebaikan, belajar untuk memperbaiki agama kita, memperbaiki diri kita. Kenapa ada istilah perbaikan? Karena ada yang tidak baik. Pemahaman kita ada yang kurang baik. Akhlak kita masih banyak yang kurang baik. Nggih, kula bersama ini asline kan gak patek kenean. Singgung titik ngene cegukan gak karu-karuan. Iya, masih wis ngaji-ngaji, ketoron jenengan kelihatan. Judes asli nih. Ayo cok ngaku sampean. Gak kena kesinggung dikit, wah purian. Mutu guys, gak cocok karo catatan tumpuan. Akan catatan sama ini.
Ya ini fakta kan saya ngomong ini. Jangan apa ya bisa nerima sedikit perbedaan sedikit apa, aduh ya Allah, tipis-tipis banget gitu. Nah itu kan perlu diperbaiki kata senatan. Termasuk kita yang berbicara banyak hal yang masih belum baik. Ya, oleh karena itu kita jadikan majelis taklim ini untuk belajar. Ya, belajar menambah wawasan karena banyak wawasan kita yang kurang dalam fikih terutama nanti. Baik Ibu Bapak sekalian, menindaklanjuti tema kita tentang apa terakhir kemarin? Nah, mengatasi kesalahan-kesalahan orang tua dalam mendidik. Ya. Jadi salah satunya adalah minimnya doa. Minimnya apa? Doa. Ibu, Bapak sekalian, perhatikan. Doa itu bukan solusi terakhir. Ya. Doa itu bukan alternatif terakhir. Salah. Ya. Doa itu dilakukan di awal, ketika, dan setelah. Artinya apa? Di setiap kondisi, di setiap waktu, di setiap saat. Bukan sebelum, bukan ketika, bukan setelah, tapi di setiap saat. Sebelum harus diawali dengan doa. Kenapa? Kita lemah, sangat lemah, Pak. Dan doa ini dibutuhkan di setiap saat. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat, ad-doa yanfa'u. Ya, doa itu memberi manfaat. Ya, qabla nuzul wa ba'dal tanzil. Sebelum dan sesudah peristiwa. Doa itu bermanfaat sebelum dan sesudah peristiwa. Selalu mendatangkan manfaat doa itu. Artinya apa? Doa itu tidak pernah telat, tidak pernah terlambat. Wis kedaluwarsa, ndak. Doa tidak pernah mengenal kedaluwarsa. Seperti mungkin kita diuji rumah tangga yang babak belur, ya, yang diuji dengan ujian berat, lalu kita mengatakan pun hancur, hidup saya hancur. Belum. Ya, yang dikatakan hancur kita pakai kacamata apa, dan yang hancur masalah apa? Apa hubungan suami istri tidak bisa dipersatukan itu kehancuran? Nah, apakah suami istri yang sudah nggak bisa akur, apa itu bentuk kehancuran? Atau justru awal perbaikan? Yang mana, Bu? Awal perbaikan. Awas perhatikan ini. Jadi tidak bisa digabungnya kembali, tidak bisa kumpulnya kembali antara hubungan suami dengan istri. Itu bukan berarti hancur semua, sudah gagal total, enggak. Bisa jadi itu awal perbaikan. Karena setelah adanya kerusakan dalam hubungan rumah tangga ini. Begitu juga ibu-ibu yang sekarang sudah mulai sepuh. Ya kan, tidak mulai muda, mulai sepuh. Ada yang mulai muda? Nggak ada. Walaupun gayanya gaya muda. Aku ndelok mbah-mbah sakniki niku peteng kula melok mules, Bu.
Kacamataan ireng, ombone sak meter. Wis terserah wong gak melok duwe rai. Ayo, apa itu kebutuhan atau gaya? Aku gak melok muni. Saestu tangan. Ada sebagian kebutuhan cuma nepeng pada gaya gitu loh. Ya. Bon, perhatikan. Yo ngene iki aja dikemah. Dikepiahu ya kabeh omongan saya ini. Nanti ada ibu-ibu kocon matem gaya padahal kita nggak bisa ngelihat orangnya kan. Sampean yang dosa nanti. Ojo dikepiah. Oh ya, ngerti mboten? Nah, itu kehidupan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka jangan pernah remehkan doa. Dan jangan pernah tinggalkan, tidak ada yang kaset. Tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah kedaluwarsa. Selama kita masih punya kesempatan hidup dan diberi kesempatan hidup, maka berdoalah. Persoalan-persoalan yang hari ini kita hadapi, kenyataan yang ada ibu, ngapunten, kebanyakan di antara kita itu mengenal Islam, Quran, Sunnah sudah di usia senja ini. Gitu. Sementara anak-anak kita sudah terbentuk dengan gaya pemahaman yang dulu kita miliki. Yang itu otomatis jauh daripada Al-Quran, jauh daripada Sunnah. Nah, gaya hidup ini yang penting untuk kita pahami ibu. Di ngapunten ya, ini jangan sampai terjadi di sini. Di beberapa tempat ada kasus begini bu, ngapunten. Ada satu keluarga itu hobi memang musik, hobi pemusik. Di rumah itu ada namanya piano, itu koyok perahu gede nih bu. Loh saya itu gede, besar sekali. Piano itu loh, tahu piano nggih? Iya, masa lalu jenengan hafal. Itu besar lah, saya pas ngaji itu kaget. Yang namanya piano dirantai pakai rantainya kapal itu loh. Gede rantainya. Ya Allah, kenapa? Sementara di tembok itu satu ruangan tuh full kayak pabrik piala itu. Kayak pabrik yang mencetak piala itu. Ternyata ini piagam penghargaan atas prestasi putranya yang ahli musik ini. Yang ahli musik ini. Nah, ibunya mendapat taufik, mendapat hidayah dengan sunnah. Namun sayang, seribu sayang, sang ibu tidak melihat karakter keluarganya. Dia hanya sibuk melihat dirinya. Dia tidak menggunakan kacamata syariat. Dia pakai kacamata emosional. Apa kacamata emosional itu ibu? Di luar syariat berarti gaya hidup jahiliyah. Sangat dipahami? Di luar Islam, di luar pemahaman ini berarti hidup di atas jahiliyah. Maka dia memandang dan menghukumi suaminya, anak-anaknya masih berada di atas jahiliyah. Makanya kalau cerita kalimat itu dipakai. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah dapat hidayah, tapi sayang keluarga saya masih jahiliyah. Suami jahiliyah, anak-anak masih jahiliyah, orang tua minat duluman, masih berada di dalam kegelapan. Bayangkan coba, ketika kalimat ini yang dipakai untuk memposisikan keluarga, sudah dipastikan ibu tidak akan bisa membawa ilmu dengan benar masuk ke rumahnya. Sangat dipahami ini, karena dia tidak ngerti tentang marotib, tahapan-tahapan di dalam berdakwah. Dia asumsinya dapat hidayah adalah kemungkaran harus segera dibersihkan. Kemungkaran tidak boleh ada di rumah.
Maka yang namanya piano itu digembok demikian rupa, sudah nggak boleh, haram. Memang betul sebagian besar ulama mengatakan itu memang haram. Namun jiwa permusikan yang sudah mendarah daging ini itu nggak semudah itu, gitu loh. Nah di situ terjadi benturan yang sangat keras antara orang tua dengan anak. Anak masih bersikukuh bahwa pendapatnya ini boleh dan ini tidak. Kita dibesarkan di atas prestasi ini, kita dikenal karena prestasi ini, dan hidup ini dimudahkan karena juga prestasi ini. Sampai pada puncaknya anak-anak dari sekian banyak anak ini tidak ada satupun tertarik kepada ibundanya. Diputuskan, kami harus keluar, pindah dari sekolah ini, dan tolong jangan dimasukkan sekolah yang ada islaminya. Tuh kan, perhatikan ibu, ini nyata. Makanya di dalam dakwah, ibu-ibu, kalau kita ingin benar bagaimana hidayah sunnah itu menyinari rumah kita, bagaimana cahaya tauhid menjadi cahaya di rumah kita ini, itu bukan dengan gaya emosional, bukan dengan cara yang frontal. Kita ambil nasihat para ulama sunnah. Nah, ngoten niku yang berargumentasi ini dakwah sunnah, lah ya cacat ngeten iki. Wah, akhirnya putra-putranya, aku ndak suka dengan ustadz ini. Termasuk Ustadz Abdul katut kula. Katut saya. Loh Bu, sampe ndak salah, sampe lo jarang ngaji sama sekali dengan saya. Metode yang dengan pakai masuk metode yang saya sampaikan. Ada metode seperti itu. Ketika jadi pada diri orang, sulit untuk menerapkan pada orang lain. Ceplas-ceplos itu ada manfaat satu sisi, mudarat pada sisi yang lain. Saya paham? Karakter kita dengan karakter orang di samping kita nggak sama. Cara memahami, cara mentelaah, cara menerima beda. Ojo dibadakno karo sampean. Ya, orang lain suka makan pedes, lah kula mbek sampean ya padha doyan pedes e, dianggap padha ora. Kita suka langsung lombok diceklus ces. Sing liyane gak senengane diulek dhisik. Namanya sambel. Lan jenengan tipenya kesuwen nek diulek langsung diceklus ae. Mbok ben untu dhewe sing ngulek. Ngerti arah pembicaraan saya? Ojo gawe dalil kesuwen. Kalau sampean jadikan kesuwen, hidayah kan milik Allah, benar. Kalau waktunya orang dapat hidayah pasti nerima, kalau nggak dapat berarti nggak nerima. Itu memang benar, tapi semua itu ada kaidah ibu. Ada metodologi, ada tahapan-tahapan di dalam menyampaikan ilmu. Maka di sini ada dua hal yang paling mendasar. Pertama, apabila ibu ingin menyampaikan semua tema di rumah ini, entah mengajarkan apa atau menyampaikan apapun di rumah ini, satu, ini poin pertama ada 3 hal yang wajib kita miliki. Ada 3 hal yang wajib kita miliki. Ini nasihat dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang saya sampaikan nasihat dari Syekh Al-Utsaimin. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Salasatul Usul. Kitab apa Bu? Atau Usulus Salasa. Sudah punya? Sudah dikaji? Itu sing masalah. Nanti ibu buka tafsir surat Al-Asr, di situ ada di kitab itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Ya.
bagi seorang pengajar atau ibu yang ingin ngajari anak-anak atau orang yang akan menyampaikan sebuah materi, wajib baginya memiliki 3 hal. Satu, al-ilmu, sebuah pengetahuan tentang apa yang akan disampaikan. Yang pertama apa? Ilmu, pengetahuan tentang apa? Tentang apa yang akan disampaikan. Contoh, ibu akan bicara, hidup ini yang penting, sing penting kudu ibadah. Kalimat ini masyhur, Ibu. Siapa yang nggak pernah dengar kalimat ibadah? Nggak ada. Semua orang bicara, sing penting iso ibadah. Ini maksudnya, Ibu. Begitu Ibu menyampaikan konsumsi ini kepada suami, kepada anak, hidup ini nak sing penting kudu iso ibadah. Nyambut gaya opo ini ka ibadah percuma. Ibu harus tahu apa itu ibadah. Apa ibadah itu, Bu? Sebelum Anda ditanya oleh suami, tak takoni dhisik. Mahual ibadah, apa yang dimaksud? Karena jenengan pasti akan sampaikan, nak nyambut gawe ku sing penting ambek ibadah, niat nyambut gawe iku ibadah, ngabdimu nang suamimu niati ibadah, kamu mencukupi istrimu niati. Nanti anaknya, ibadah iku apa sih, Ma? Ibadah ya pokok ibadah, kok sakakan takon. Mahual ibadah, apa yang dimaksud ibadah. Nah, disebutkan oleh Syekh Jamil Zainu di dalam kitab Khud Aqidatak, kitab tipis tentang akidah dasar, ambillah akidahmu. Nah, di dalam itu disebutkan apa sih yang dimaksud ibadah itu. Beliau menyatakan al-ibadah, yang dimaksud ibadah itu adalah ismun jami', mencakup sebuah perkara, sebuah nama, mencakup sebuah nama, segala perkara, ya. Ma yardallahu wa yuhibbuh, apa yang diridhoi Allah dan apa yang dicintai Allah. Mencakup segala sesuatu yang diridhoi maupun dicintai oleh minal aqwal wal af'al, baik itu berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan. Mencakup perkataan atau perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah, itu yang disebut ibadah. Terus pengertiannya apa? Berarti ibadah itu maknanya sempit apa luas? Luas. Terbatas apa enggak? Enggak terbatas, maknanya luas sekali. Sehingga di situ disimpulkan apa saja ucapan, apa saja perbuatan yang Allah ridhoi, maka itu masuk kategori ibadah yang Allah ridhoi. Luas maknanya. Sehingga suami ketika suami bekerja mencari nafkah, maka itu dia melakukan ibadah yang besar. Nah, gitu. Istri yang menerima gaji dari suami, masuk ibadah. Di mana ibadahnya? Bersyukur, tiga ipirohai. Nah, iku sing roto angel. Mulainya tete males ngene iki. Ibadah bukan, Ibu? Ibadah. Nah, makanya sering saya tekankan, Bapak Ibu tekankan, jalani kehidupan iki ojo nggawa beban.
Nek jenengan merasa terbeban, aku nyambut gawe terus, duitku ngene nyambut gawe, engko wis mari bayaran setor, pegel gitu loh. Kata suami. Kalau suami memandang itu beban, capek memang. Tapi kalau memandang disitulah pahala yang aku terima, maka suami tidak pernah bosen-bosen memberikan belanja kepada istri. Itu dari pihak suami. Itu mana ibadah, luas, intinya luas. Ya, nanti sudah selesai kerja, masa sudah pensiun, apa ibadahnya? Masih punya potensi ibadah banyak. Nah terus istri gimana, kan berarti berkurang pemasukan, apa ibadahnya kurang? Anda yang sabar dengan kekurangan itu. Gitu. Nah sabar dalam menerima kekurangan, karena memang harus itu sunatullah, nggak bisa dipaksakan. Terus ibu bayangin nanti kalau udah nggak kerja pemasukan dari mana? Iki logika ibu. Jangan takut soal itu. Sing penting jenengan gandolan, sing tenang ning Gusti Allah. Terus usaha yang ikhtiar yang optimal, dan justru saat-saat cukup ini ingat kepada Allah. Saat kita kritis, Allah yang ngurusi nanti. Sakit dipahami. Jadi jangan takut dengan masalah itu. Yang optimis, yang yakin, kenapa Allah sudah janjikan. Jelaskan itu makna ibadah. Jadi makna ibadah itu sangat luas. Tidak hanya berkaitan dengan Allah saja. Sholat, itikaf, baca Quran, zikir, puasa, gak cukup dengan itu. Kita ngurusi tetangga kita, termasuk ibadah, bantu urusan teman-teman kita, masuk ibadah. Luas maknanya ibu. Sangat luas. Sangat luas, sangat luas. Ya. Nah, itu nanti kalau dijelentrehkan, setiap kita bergerak melangkah kemana saja, maka itu memiliki nilai. Itu kalau disampaikan, tidak ada orang tidak punya ibadah. Tidak ada orang nggak bisa ibadah. Semua orang berpotensi melakukan ibadah dengan kapasitas yang ada. Nah, itu definisi ibadah. Lalu dijelaskan ibadah itu ada berapa syaratnya, berapa rukunnya, berapa pilarnya. Nah, itu dibutuhkan. Itu yang disebut dengan ilmu tadi itu. Sambut jelas ibu? Jadi kalau Anda mau menyampaikan hidup ini harus dilapisi, diikuti dengan ibadah. Ibu harus menguasai apa yang disebut dengan ibadah. Maten cek mboten keliru, akhirnya kayak sebagian ada ibu-ibu di Sidoarjo sampai akhirnya dilarang suaminya ngaji. Lah kayak elek bojone? Enggak, sing elek sing wedok. Kenapa? Karena dia sibuk ibadah. Dalam arti hubungannya dengan Allah. Setelah hijrah bu, ibu ini ikut tahsin, daftar tarjim, daftar takfiz. Ojo tak ngomong saya minta kayak kartu kuning loh. Aku mantap sama. Ya, jadi ikut sembarang kali ibu. Sementara yang namanya manusia kan tetap manusia toh. Kita ini bukan malaikat gitu loh. Begitu waktu jemput anaknya telat-telat karena masih nutuk-nutuk tarjim. Begitu pulang jemput anaknya kepin ngalem dulinan, tak boleh ibu takfiz. Loh ngaten loh. Suami pulang nggak langsung digandengi, nggak langsung dikancani, ibu setoran wande wancu. Dilihat satu hari diikuti suaminya, kok begini istriku. Coba bayangkan dari sisi kacamata agama, bagus nggak istri ini? Sangat bagus. Kalau tunggali bu ini sewibuk dengan ilmu dan ibadah kepada Allah. Lupa ibadah manusia itu tidak seperti malaikat. Betul loh.
Ojo dipadakno karo malaikat. Ibadah kita ini dengan manusia itu masuk ibadah kewajiban yang luar biasa. Ya, ibadah yang sangat luar biasa, seperti kajian habis asar, izin sama suami. Barangkali nanti suaminya pulang jam berapa, dititeni. Njok takoni lah bojo sampean bese mulai jam piro karo. Tanggone sing dodol rujak malah ro. Kok iso wong wedok gak ngerti kebiasaane mulene sing lanang. Aneh kan? Nah, contohnya gitu, Bu. Akhirnya apa, dilarang sama suami. Saya datang ke rumahnya, "Pripun Ibu kok mboten nate bangku?" "Nggih Ustaz, ngapunten saya larang." "Lho lan apa lho?" "Lah wong gak ngerti waktu ya Ustaz. Anak-anak niku akhirnya ngeluh, Umi aku nggak boleh manan sama." Bilang, "Ngapain?" "Umi setoran." Jari abi ini podo nek ngono aku ya tak jak mangan malah setoran. Ya. Silakan Anda punya program Bu Andi Manjus, bagus kalau kewajiban pada keluarga sudah ditunaikan. Makanya saya kan wanti-wanti ibu yang bisa 1 hari 1 juz, bagus sekali. Cuma bagaimana kewajiban dengan rumah tangganya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan suaminya, dengan anaknya, terkondisikan apa enggak? Gitu? Karena kita bukan malah inget-inget itu Ibu. Sampun, ini satu contoh ilmu. Yang disebut ilmu itu mengetahui tentang istilah definisi sesuatu. Istilah definisi sesuatu. Jangan kita banter-banter ngomong sebelum menguasai tentang masalah itu. Itu pesan saya. Jadi syarat pertama apa? Ilmu. Tahu persis gitu loh. Jadi belajar, makanya belajar, tanya. Jadi jangan aku nggak takut menyampaikan kebenaran, aku berani menyampaikan kebenaran. Itu urusannya bukan takut dan tidak takut. Jelas ini? Bukan masalah berani tidak berani. Aku tidak takut dicela, bukan itu urusannya. Kalimat yang kita pakai itu pas nggak? Saya paham nih. Kalimat yang kita pakai itu pas apa? Tidak. Itu yang pertama Ibu. Jadi yang modal utama bagi kita yang ingin berdakwah di rumah tangga kita, dan itu wajib bagi seorang muslim, punya cita-cita membawa hidayah. Suami yang sudah dapat hidayah harus punya keinginan, harus punya harapan istrinya dibawa menuju cahaya Allah. Ibu-ibu yang suaminya masih belum mengenal sunnah, belum mengenal tauhid, belum mengenal agama, ibu harus punya program. Kepingin suaminya itu berada di atas hidayah Allah, harus itu. Namun demikian nggak cukup aku harus ngajari suamiku, aku harus peringatkan. Ini butuh ilmu. Saged dipahami? Jadi ilmu yang pertama ilmu tentang definisi materi, yang kedua ilmu untuk menyampaikan ilmu. Ilmu tentang apa? Untuk menyampaikan ilmu itu butuh ilmu. Ketika tidak pakai ilmu, maka ilmu yang disampaikan bisa jadi fitnah. Ilmu yang disampaikan bisa menjadi fitnah. Alhamdulillah kami di Sidoarjo banyak ibu-ibu yang dulu Masya Allah suaminya itu sampai wis putus asa sudah. Apa istri saya sudah tertutup hatinya Ustaz? Oh, aku gak hati ini bojo. Kamu punya pandangan begitu, wangel kandanan Ustaz. Angel kandanan, gak mau diajak ngaji. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Kalau Ustaz gak percaya datang ke rumah, saya datang ke rumah. Terutama teman-teman yang seperti ini kita dahulukan. Dia punya beban, dia punya tanggung. Pasangannya belum berasa bersama-sama ikut beribadah. Kan problem nih Bu. Coba kalau pemahamannya beda, didik anaknya gimana? Hah? Jadi tarik tambang. Nggak bisa baik Ibu. Pun akhirnya saya datang ke rumahnya, ternyata benar. Istrinya itu pakai seragam bupati.
buka paha tinggi-tinggi. Kok iso rame kowe lho. Lho langge bupati buka paha tinggi-tinggi. Kaget. Begitu saya datang, istrinya duduk di depan digesuh sama suaminya itu. Ngerti digesuh sampai suaminya benar, cuma ya kurang pas itu loh. Ojo digesuh kaya pitik. Akhirnya ketemu kan Rul Dewi itu sama Ustaz. Rul Dewi itu, ya sudah tahu saya bilang. Ya kayak gitu Ustaz. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol. Karena juga kenal juga dengan saya kenal. Alhamdulillah. Akhirnya lho Bu, jenengan terose mboten purun ngaji. Lho, terose sinten iki bapake? Lang kemarin tuh lho saya mau ikut kajian. Ndak boleh sampean tanya itu. Ya enggak boleh toh. Lah gimana Ustaz boleh? Lah wong mau berangkat ngaji kecelanane ngepres niku lho. Celana jin digawe. Celana jin masih mending daripada celana iblis, saya bilang begini kan. Tak bilang sama suaminya itu, Pak, nek bojo sampean istri jenengan sudah mau ngaji, mau berangkat, wis jarno ae. Pun. Lah, ini Bu. Rungokno. Jagongan aja. Bon. Toto ndi. Akhirnya saya sampaikan, untuk sementara ini biarkan saja dia datang. Itu tahapan. Aku izin dengan apa nih yang lebih nggak izin lagi kalau istri nggak dapat ilmu. Tuh oleh jadi oleh. Nggak apa-apa Pak, biarkan aja Bu, kalau bisa mungkin celananya pakai yang kulot, yang agak besar. Punya toh? Punya Ustaz, itu aja dipakai. Tapi kerudung saya masih nggak apa-apa. Hadir aja dulu. Terus insya Allah saya datang ke sana. Teman-teman kita kondisikan Bu, nanti kalau ada orang yang baru ikut kajian, mungkin jilbabnya nggak seperti kita, mungkin pakai jilbab, kalau ojo dipentelmi ae. Ngoten lho. Tamen jak kenalan. Assalamualaikum, siapa jenengan dalamnya pundi, kok baru kepanggil? Iya Bu, baru kata alhamdulillah kepanggil tambah saudara, tambah temen. Nama saya ini, rumah saya sana, jenengan rumahnya mana? Itu wajah-wajah yang mengagumkan, wajah-wajah yang orang kecanduan ngelihat gitu loh. Jelas Ibu? Kalimat ini yang jenengan pakai bahasa-bahasa motivasi. Alhamdulillah kalau bisa rutin, nanti kalau berkenan tak kasih nomor saya, tak kasih pemberitahuan ada kajian di tempat lain barangkali mau. Saya masih gak ngerti, sama aja kita juga gak ngerti itu loh. Paham Bu? Ojo sok ku minter. Oh iya tan, masya Allah, nauzubillah, jomo. Biarkan bahasa yang kita pakai bahasa motivasi, bahasa ngobati, bahasa orang yang buruk ingin berubah, orang jahat kepingin baik, itu bahasa dakwah. Jangan orang ingin bangkit mbok tutuk mendelep maneh. Bagaimana orang yang maksiat itu begitu mengenal bahasa kita itu mengobati, menyiram hatinya. Aku ingin berubah lebih baik, gitu loh. Jangan orang yang sudah mulai berubah, lah kok begini jenengan? Apa gak mengkeret wong ini? Saged dipahami ini? Sebab ada beberapa tempat kasus begitu. Kalimat yang disampaikan benar, dalil yang disampaikan benar, tapi enggak pas itu loh. Ada ibu-ibu wali murid ingin ikut kajian, melihat teman-temannya gembruduk rombongan ngaji. Ini kemana? Akhirnya ikut di belakangnya itu. Jilbabnya digesai. Loh bener ini digesai. Karena dia nggak biasa pakai jilbab. Dia pakai jilbabnya itu sunahnya Mbak Tutut itu. Tahu sunahnya Mbak Tutut? Iya, jambul. Ini aku gak bermaksud menghina Mbak Tutut, maksud salah paham. Iya.
Ya sudah pakai jilbab cuma kurang sempurna. Kalau yang sempurna kan nutupi aurat. Nah, rambut itu adalah aurat. Bon. Akhirnya ibu ini hadir. Akhirnya dijak kenalan sama ibu yang sudah lama ngaji. Oh, ibu baru baru ikut kajiannya. Oh iya. Sudah lama, baru kali ini tadi nyari-nyari kok ngikuti teman-teman. Oh iya, ya di sini ada kajian. Ibu, kalau saya udah lama alhamdulillah. Nah. Tak tinggal mulai. Aja sama nih komentator. Lah ditanya, ibu pakai parfum ya? Iya, nggak boleh bu, itu hukumnya sama dengan berzina. Subhanallah, ibu begitu kena kalimat dalil yang kuat ini, beliau bertobat ibu wanita ini. Bertobat, tidak ngaji lagi. Tuh kan, saya yakin kok niatnya baik. Saya yakin niatnya ibu ini Pak mengingatkan, cuma nggak ngerti tahapan tadi loh. Saya nggak bisa bayangin orang ibu yang baru ngaji langsung diposisikan sebagai pezina. Itu yo opo rasanya. Pun, sakit dipahami bu. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu baru ikut gabung, perkenalkan ini keluarga kita baru. Saya dapat nasihat dari Ustaz Halim Naro dulu, rahimahullah ta'ala. Saya dipanggil sama beliau dan beliau sangat senang ketika kita undang ke Jawa Timur. Kenapa? Banyak sekali ibu-ibu muda maupun ibu tua yang berpakaian seperti itu ikut kajian. Berarti apa? Mereka sudah punya greget, ingin mencari sebuah hidayah. Mereka datang itu mencari hidayah, jangan diusir dari hidayah. Sangat dipahami. Biarkan mereka betah di taman-taman hidayah. Biarkan mereka rindu dengan taman-taman hidayah. Lah bagaimana mereka rindu, kagum, kecanduan, itu tergantung persan-persan di dalam taman hidayah ini. Tutur kata ketika bicara sama orang yang baru permulaan, wajah yang kita pakai itu bagaimana? Itu yang membuat orang itu antara datang kecanduan atau lari, dia tidak akan mengingat lagi gitu. Coba kalau hari ini bu ngaji ketemu orang yang kedus tadi itu, nggak ada senyum, wala salam, wala kalam, ya menang. Kalau ditanya gitu kan enak orang itu kan, dalamnya pundi, masya Allah, mudah-mudahan walaupun agak bohong sedikit tapi untuk menyenangkan. Ya, walaupun orangnya sudah tua, tapi kok jenengan kelihatan muda, gitu kan? Ada mbah tua 77 tahun. Ustaz, mbah ini usia paling sepuh di sini. Berapa mbah? 77 tahun Ustaz. Masya Allah. Masa 77 tahun kok tapi kelihatan indah, kok tambah cantik jenengan? Apa katanya? Ustaz bisa aja? Enggak serius aku. Petong bolo pitu sing aran ayu tenan yo sapa. Tapi dengan komunikasi ini akhirnya seneng gitu loh bu. Seneng orang. Maka kata saya Salim, seorang dai, seorang guru, orang yang mengajak seperti jiwanya seorang dokter. Perhatikan, seorang dokter kalau ngobati pasien, ibu sakit tidak bisa bangun sama sekali, badannya lemes, kepalanya pusing, perutnya mual dan muntah. Dokter ngobati mual dulu bu, gak pusing dulu. Pusing itu akibat karena nggak konsumsi. Maka ibu dikasih obat mual dulu. Nah, pusing masih, lemes masih karena belum dapat konsumsi. Pagi dikasih, siang kasih obat, sore dokternya datang. Ditanya, gimana perkembangan ibu habis minum obat? Pastikan anak rasanya tuh bu, gitu. Kepala masih pusing dok. Oh iya, perutnya sudah nggak mual, ini tadi sudah makan 1 sendok. Oh berarti sudah ada
kemajuan, ada perkembangan yang baik. Kata dokter apa? Kata dokter apa kira-kira? Alhamdulillah, berarti sudah ada perkembangan yang baik. Berarti obat yang kita kasih itu ada pengaruh yang baik. Artinya apa, Ibu? Sekecil apapun perubahan, hargai. Itu dunia tarbiyah, itu dunia dakwah. Sekecil apapun perubahan, hargai. Jelas ini? Termasuk ngajar anak-anak di rumah itu. Wes gelem sholat, sudah targetnya sholat dulu. Jelek baik terserah dia. Itu tahapan. Nanti kalau udah menikmati sholat, dia sudah tekun, baru di tingkat yang kedua berikutnya. Bon, ya? Jadi yang pertama, Ibu, modal kita sebagai dai, sebagai guru, sebagai pendakwah di rumah yang ingin membawa cahaya hidayah di rumahnya, satu, modali kita dengan ilmu. Ngerti apa yang disampaikan, paham dengan materi yang akan disampaikan. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua, ma'rifatul mad'u. Ma'rifatul mad'u, mengenal karakteristik orang yang kita ajak bicara ini. Ibu mendakwai suami, kenali dulu karakter suami itu. Kayak apa karakternya suami? Kenali. Ini penting banget. Terjadinya kekacauan banyak hubungan suami istri, kan nggak kenal karakternya. Kalau sudah kenal karakternya, kita memperlakukan itu sesuai dengan karakter. Seperti ibu disuguhi orang kue, ibu dikasih tetel sama agar-agar, megangnya sama apa enggak? Dalam? Kalau jenengan megang agar-agar, megang agar-agar kayak tetel, apa yang terjadi, Bu? Arem. Enggak, kan? Pontan jenengan sak kasar-kasarnya orang pasti halus ketika megang agar-agar. Betul? Betul? Nggak mungkin jenengan keruotok. Loh Bu, kenapa kok sampean remet ini, Bu? Memang kan aku orang kasar. Aku kan nggak bisa pelan-pelan. Aku kan bukan orang halus. Yo jok sampai. Coba jenengan lihat, kan seringkali orang beralasan di antara sifatnya nih. Diingatkan sama suami, Bu, nek ngomong cok kasar, ya ngene iki aku. Anjane wong kasar, ndolek kepingin ndolek wong halus, ndolek liyane. Loh, suami dikasih begitu. Kata suami ngirimi stiker nang istrinya, budak. Kalimat itu yang kue impikan sejak dulu. Kan nggak seperti itu toh alasannya ini. Kenapa kita beralasan yang nggak, sifat yang nggak benar kok dijadikan pembenaran? Bon, kenali mad'u, kenali karakter. Sehingga nanti kalau udah kenal karakter, anak kita tiga, karakternya beda. Yang satu kalau belajar itu serius, yang satu sambil mainan. Kenali anak kita ini. Yang satu anak kita potensinya pada bahasa percakapan, tuh ini ngomong ngakeh. Oh, pe dikomentari koyok mboke. Yang satu anaknya pada penghafalan. Biasanya karakter hafalan itu hanya pendiam dan fokus. Oh, berarti karakter anak ini potensi beda. Oh, jadi padak-padak no. Itu yang sering keliru kita. Itu yang sering nggak ngerti talenta anaknya, nggak ngerti talenta suaminya. Jadi padak-padak no. Sehingga disitulah jenengan nanti punya jiwa yang matang, betul-betul dewasa. Suamiku punya potensi yang tidak dimiliki oleh suami orang lain. Dia punya kekurangan yang tidak dimiliki oleh orang. Dan manusia seperti itu. Makanya ibu jangan sampai ngomong menggunakan bahasa enaknya bojomunya, gak koyok bojomunya, enak bojomunya.
Suami itu bukan keripik pisang. Ibu kok bisa bilang enaknya suamimunya gak koyok suamikunya, suamimu ngininya enak. Ini bukan keripik pisang suami. Jenengan bilang suaminya tetangga kita, suami teman kita enak, itu dari sisi apa? Apa dia lebih sedap? Atau apa gitu loh. Kalimat ini tidak patut, Ibu. Kenapa sih kok kita perlu mengetahui mad'u, mengenal karakteristik mad'u? Karena dengan demikian kita tahu tema apa yang pas, gitu loh. Bahasa apa yang pas. Jadi bukan kita sibuk dengan saya punya materi tak sampaikan, dia bibiam nggak paham terserah. Bukan begitu. Makanya dokter itu ketika akan mengobati pasien bukan penerkaan tapi didiagnosa yang teliti. Itu loh. Sehingga nanti obat yang disampaikan itu tepat. Sama-sama kepala pusingnya, sama-sama perutnya sakit, sama-sama kakinya cekot-cekot. Faktor beda, obat beda. Sama-sama diare, faktor beda, obat beda. Karena yang menyebabkan diare itu macam-macam. Ada yang sebab salah makan, ada sebab masuk angin, ada pula karena kaget. Kaget suaminya nikah lagi mencret dia. Ngene iki sampean ke obat diare tambah moncrot. Bukan tambah berhenti. Bun. Jadi yang kedua apa Bunda? Ma'rifatul mad'u. Ini yang saya cak ngomong ini karakternya siapa. Jenengan nanti pasti lihat si suaminya itu diajak ngaji sekali langsung berubah. Karakternya beda, Ibu. Keluarganya beda. Latar belakang beda. Kultur beda. Karakter beda, cara menangkap. Terus kita sama-samakan dengan suami orang lain. Begitu jak ngaji langsung berubah. Maunya kita, suami kita begitu. Ini beda. Sampun tidak paham ini. Anak-anak juga begitu loh. Kenali dulu. Kenali. Enak nanti Bu, demi Allah. Ya, nanti tolong yang merasa beban-beban, yang sulit, beban gimana, terasa nggak enak Ustadz ini, sampaikan nanti. Makanya kalau ada peluang soal jawab itu manfaatkan. Dikasih peluang jawab, nggak pegang masalah. Aku mau saja nikati takon, wala. Itu yang kedua. Yang ketiga, uslub, kaifiyah, metodologi. Apa Ibu? Metode. Cara menyampaikan tema, cara menyampaikan materi, cara diskusi, cara ngobrol, cara menyampaikan ilmu, cara menasihati. Itu beda-beda. Makanya ketika dua orang yang beda paham, tidak saling ngerti, pasti banyak benturan. Kayak kapan hari ada ibu-ibu datang, Ustadz bisa nggak sharing Ustadz? Monggo Ustadz, saya membawa suami. Wah, alamat tawuran ini. Bener ternyata. Bukan sharing. Ustadz siap jadi wasit. Nggih. Datang suami istri, ada apa? Bi, saya yang ngomong atau Abi dulu? Wah, ini alamat ini. Alimat panas ini. Maka koper saya tak lepas, rambut saya tak usek-usek. Bener, gini Ustadz, hari ini kita punya masalah. Ini suami pakainya sudah dimasukkan koper mau pergi meninggalkan kita. Ada masalah apa? Masalahnya begini Ustadz, saya dikira saya istri yang tidak manut, istri yang durhaka.
Ya, ini suami saya bilang demikian. Lu gak gitu lah, terus gimana? Coba sampean terangkan. Gini loh Ustadz, maksud saya. Nah, maksud saya, lawang dia itu pamitnya itu ke daerah sini, tak lihat speedometernya di sepeda itu kok sampai 15 kilo. Oh gitu, saking disiplinnya suaminya ini. Saking disiplinnya suaminya. Loh kok sampai sekian jam? Saya bukan gak pamit Ustaz. Sampean pamit kan permulaan. Lah mosok kuwabe tak pamiti jare ini. Yo ya bener ya. Jadi saya pamitnya itu yang pertama Ustaz ini memang deket. Lah kesininya mesisan. Loh gitu loh. Oh iki bonus Pak berarti Pak. Lah kayak gitu kan mesti ngomong, saya nggak ngalang-ngalangi, pamit toh. Wis tawuran itu. Tawuran akhirnya rame, nggak ada titik temunya, terus gimana? Ternyata Bu, bapak dan ibu ini podo bener ya asli ini. Cuma caranya sing salah gitu loh. Ya kayak gini Ustaz, diem dia, saya didiamkan. Ini saya didiamkan ini. Enggak Ustaz, saya nggak mendiam. Lah terus nggak ngajak ngomong. Gini loh Ma, saya kalau ngomong itu ngerti waktu. Maunya saya itu nek kate tidur tak jak ngomong. Lah kaya ngono iku gak bener. Saya itu kalau mau tidur jak ngomong gasok turu suwengitan. Nek menurut Ustaz gimana? Ya bener. Kalau saya mau tidur ya tidur. Gitu kalau saya. Aku sing salah sing ndi tuturno tak rubahe. Loh gitu loh, itu saya. Bukan kata tidur dijak ngomong, kasok turu tak. Maksud saya salah apa? Bicarakan biar segera saya perbaiki. Karakternya ndak gitu Ustaz. Kalau saya kan gini Ustaz. Kata ibu tadi bener apa ndak? Aku salah eling no jeneng tak tandani. Jika berlalu-lalu, iki ngenteni kate turu. Alasan istri bener apa ndak? Bener. Apa alasan suami? Lah coba Ustadz, apa di depan anak-anak saya tegur? Saya kepingin masalah ini jangan sampai diketahui anak. Tak jak ngomong alon-alon. Sebabnya kalau tidur kan enak Ustadz, slow. Bener apa enggak ini? Loh podo bener loh. Satu karang. Coba. Akhirnya selesai tak? Singkat Bu, nek jenengan model begini, ibu kepingin sampai berapa jam ini nanti? Nggak selesai. Maka disepakati nanti bapak muntah-muntah dulu, diwadahi ibu, catat kalimat yang benar mana, yang buruk mana, nanti ibu sampaikan sesi berikutnya. Jadi giliran bapak biar muntah-muntah dulu. Nanti jenengan baru yang muntah-muntah, disilakan nanti. Nah saat baru dua problem jenengan ini ayo kita olah dengan syariat. Bagaimana syariat memandang? Nah begitu kita sholat, istrinya ngobrol sama istri saya. Ternyata beliau itu janda 10 tahun. Oh menjanda 10. Nah berarti menjanda 10 tahun karakternya udah terbentuk sat-set. Gitu. Karena sing dinteni soal ngenteni wong gak keturutan. Paham nih? Ono acara mesisan del soalnya dia sendirian. Lah suami gak memahami ini. Pun setelah itu Pak, besok kita ketemu, ada hal penting. Tak tanya, apa benar istri jenengan itu menjanda 10 tahun? Iya. Oh ya sampai metode sing keliru. Gimana Ustadz? Gini, 10 tahun menjanda itu berarti sudah terbentuk karakternya Bu, mandiri. Kalau sing dipamiti 10 tahun sudah terbentuk, ono acara set itu sudah terbentuk. Nah sekarang bapak harus dimasukkan ke pikiran jenengan, aku sedang menikahi janda 10 tahun. Itu harus paham. Loh, saya dipahami nih Ibu. Ini sangat penting. Makanya Ibu kalau lihat suami, Ibu lihat karakter keluarganya kayak apa. Pola suap orang tuanya didik suami jenengan kayak apa. Coba sampean gali. Dulu bapak jenengan kalau ngajari gimana? Oh kok weras. Itu bisa jadi suami lebih keras, bisa jadi diam 1000 bahasa. Karena ada istilah dalam psikologis itu tumpah keluar, tumpah ke dalam. Gitu.
Kalau tumpah keluar berarti ada dendam di hati suami yang trauma atas pendidikan kasar dari orang tua. Itu tumpah keluar pasti suka marah. Ngoten, paham Bu? Nah berarti butuh penjenengan butuh perendam. Kalau suami kelihatan marah siapkan timba. Kan dia pasti muntah-muntah nanti itu. Harus paham itu. Nah kalau ini tipe-tipe suami yang tumpah ke dalam itu pasti banyak ngalah dan diem. Walaupun jenengan salah nggak akan diingatkan. Dia trauma. Itu yang harus Anda kantongi. Paham? Paham Bu? Nah, kenali dulu karakternya, latar belakangnya, sehingga nanti kita bersosialisasi dengan pasangan itu bisa pas. Ngalah itu bukan sebuah kehinaan. Ngalah itu bukan sebuah kerendahan. Nah kalau kita diskusi suka kalah apa cuma menang? Suka kalah apa cuma menang? Desa karepmu. Astagfirullah. Ini bukan soal kalah menang. Bagaimana dengan tindakan kita dengan ada masalah ini bisa menghasilkan sebuah karya kebaikan, itu misi Bu. Nggak harus menang, nggak harus kalah. Soal ngalah nggak masalah, yang penting ada kemaslahatan yang diperoleh. Gitu. Nah itu dakwah di rumah begitu kepada anak-anak, nanti kebetuk mantu-mantu. Nek sampean cerewet walaupun jenengan rumahnya kosong, anak pasti minta kos. Anak pasti minta kos. Makanya kapan hari kita ngaji sama Pak suami istri, pasangan suami istri tentang menjaga keharmonisan itu. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu nanti ibu bagaimana perasaan ibu kalau nanti masuk surga bersama suami? Alhamdulillah, teriak semangat masuk surga sama suami. Begitu suami tanya, Pak nanti kita masuk surga sama istri, menang ketok lemes. Iya, lu Pak jenengan nggak semangat. Nanya Ustadz, apa nanti kita suka ketemu sama istri lagi? Bapak jangan khawatir, judesnya sudah diambil sama semua Allah itu. Jadi tinggal sabarnya. Wanita-wanita surga gak ada yang cerewet. Nikmati aja sudah. Karena kalau sudah ketemu suami istri cerewet ngene, beli sayur, suami bawa keranjang, ya, ambil sayur diwadai, diuji sama suaminya. Sayur yang di keranjang diambil, dikasihkan istrinya, iki loh, ojo iki, padahal pilihannya dia, dikira pilihan suami, makanya pilihan suami nggak tahu benar. Padahal suami tadi ngambil dari pengambilan istri. Beli jeruk, ngingotin jeruk diwa di keranjang, dijaro sama suami. Akhirnya diambil yang di keranjang oleh suaminya. Ditunjukkan nih, iki lo dek, ojo iki lo. Padahal itu ambilan suaminya. Lo niku nyata Bu, nyata. Makanya akhirnya ditulis oleh si pelaku ini, pilihan laki-laki nggak pernah bener. Baik, pun itu poin pertama yang harus dipahami. 3 hal. 1, mengilmui diri sedalam-dalamnya, belajar seluas, suka baca kajian-kajian. Contohnya Bu ya, bab sabar. Ibu kaji bab sabar itu dari ulama-ulama. Munculkan pengertian sabar menurut para ulama. Nanti di situ keluar macam-macam. Ibu ikuti semuanya. Ulama ini menjelaskan sabar begini, ulama ini nanti luas ilmu kita tentang masalah nomor sabaran ini. Pun itu pertama. Yang kedua, mengenal mad'u. Yang ketiga apa Ibu? Metode.
Jadi kalau sudah tahu karakter mad'u, karakter orang yang kita ajak bicara, karakter anak didik kita, karakter anak kita, baru tahap yang ketiga, butuh metode. Kalau karakter seperti ini, metodenya apa? Kalau karakter ini, caranya bagaimana? Karena perbedaan karakter, perbedaan cara menangani masalah. Saged dipahami? Ya, baik. Yang kedua, modal yang harus kita siapkan di dalam dakwah ini, memahami marotibud dakwah, ma'rifah marotibud dakwah, mengetahui, mengenal tahapan-tahapan di dalam dakwah. Tahapan di dalam dakwah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali bin Wahab Al-Qahtani wonten ngene kitab Muqawwimat Ad-Da'iyah. Syekh Ali menyebutkan maratibud dakwah thalathatun anwa. Tahapan dakwah itu ada 3. Tahapan dakwah itu ada 3. Pertama, mengajak. Pertama apa? Mengajak. Itu tahapan dakwah. Yang kedua, menyuruh. Menyuruh atau memerintahkan. Itu tahap yang kedua. Yang ketiga, melarang, mencegah. Makanya di dalam bahasa Al-Quran ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Jangan lihat, Allah meletakkan kalimat ini bukan sembarang meletakkan, bukan sebagai hiasan kalimat ayat Al-Quran. Kenapa amar ma'ruf didahulukan, nahi mungkar dikeduakan? Ini menunjukkan ketika dakwah itu ojo mendahului sesuatu yang didahulukan oleh Allah. Perhatikan ibu, perhatikan. Orang yang dakwahnya emosional nggak ngelihat materi ini, nggak memperhatikan kaidah ini sangat penting pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Kenapa kok ada tahapan seperti itu? Disesuaikan dengan psikologis manusia. Tahapan itu ada berapa tadi? 1, 2, 3. Allah ilhamkan surat Al-Imran ayat 104. Surah Al-Imran 104. Di ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat 104 tersebut. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Iya. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok manusia yang yad'una ilal khair. Apa? Mengajak kepada kebaikan. 1. Yang kedua, menyuruh berbuat ma'ruf. Yang ketiga, itu 3 tahapan. Masing-masing ada konsekuensi dan pengaruh. Perhatikan, masing-masing ada konsekuensi dan pengaruh. Ini bahasa psikologis, Ibu. Ibu nanti ketika bicara ketemu dengan pelaku kejahatan, kan nggak menutup kemungkinan,
Pelaku kejahatan itu keluarga kita. Nggak menutup kemungkinan. Laras mboten? Nggak menutup kemungkinan pasangan kita, anak kita, nggak menutup kemungkinan. Pelaku kejahatan itu, pelaku kemaksiatan. Coba kalau ibu terapkan dengan metode kita itu seringkali ingin merubah sesuatu sing elek nang dadi api itu seringkali materinya kebalik. Saya seringkali menerima tawaran permintaan kajian ibu-ibu, ya Ustadz bisa nggak nyuwun ini baru kajian masih pemulaan Ustadz, mohon ini kita mengadakan kajian di RT kami nggak ada pengajian. Setelah ikut kajian ke sana kemari saya ingin di RT saya itu ada kajian. Di sini Ustadz orangnya sangat awam. Di sini Ustadz orangnya banyak yang masih nggak ngerti ilmu, jauh daripada ilmu. Terus materinya apa Bu? Itu aja buat 100 dosa bagi wanita. Enak. Terus ada lagi wanita-wanita yang diancam neraka. Karpe baik ibu. Karepnya itu sangat baik. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan ibu-ibu di samping rumahnya itu. Dia ingin menyelamatkan wanita-wanita yang lain yang dipandang ada kekurangan. Caranya itu loh. Jadi yang diminta itu apa? Yang salah-salah itu diungkapkan, ben ngerti, ben ditinggalkan. Salah. Kenapa? Ibu kalau ditanya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Perhatikan ibu, menjalankan perintah dan menjauhi larangan lebih berat mana? Ibu gak musyawarah dulu? Kok langsung ijma? Nggak pakai rundingan, nggak pakai delok-delokan, nggak pakai ngerepek, kok langsung sepakat? Meninggalkan larangan itu lebih, padahal analogi sehat. Menjalankan perintah itu mestinya lebih berat daripada menjauhi. Kenapa? Menjalankan perintah itu karena kerja, gerak, entah mengangkat, entah membersihkan, entah mengambil, entah nganter, itu ngerjakan. Lah meninggalkan larangan itu disuruh nganggur. Nggih mboten? Kenapa kok bisa disuruh nganggur lebih berat dari mengerjakan pekerjaan? Contoh, angkatan watu, ojo diangkat watu. Logika sendiri dia yo abot ngangkat daripada larangan. Saged dipaham niki? Karena kita dilarang itu disuruh nganggur ibu. Ibu bilang, "Oh niku ojo kelutusan abot." Oh niku tadi wong ojo nglutus, saya ngoten. Lungguh di oma anteng, abot dia. Sampai suami, ya zaujati ijlis. Hei wong wedokku, lungguh gak cocok nglutus. Coba ibu-ibu bagi ashabul nglutus. Duduk, aduh ya Allah, beratnya luar biasa. Sampai saya itu pernah ngaji di Perak sana, pergudangan Perak ibu. Itu kan pekerjaan abot-abot bu, gitu. Juragan itu dapat hidayah. Karyawan semua harus ngaji. Karyawan 30 niku bu, sing lungun niku 4. Yang lain tuh keluar masuk, keluar ya Allah. Apa katanya? Nyeduk. Ustadz, niki baru, mohon maaf Ustadz, jadi belum stabil teman. Ini baru pengajian pertama Ustadz. Bos kami dapat hidayah, lah kami kan belum Ustaz. Jujur karyawan ibu, terus terang Ustaz, terus terang. Makanya jenengan tadi kan ngelihat toh, keliwar lungguh 2 menit, ganti situ melebu, ganti metu. Kenapa? Kami lebih baik dikongkot ngangkati karungan daripada duduk ngrungokno Sampeyan bayangkan ini. Padahal logikanya enak mana? Lah kok iso?
Ngangkati karungan lu enak timbangan ngrungokne ngaji. Kenapa Ibu? Tuh, syahwat. Kenapa meninggalkan perintah berat padahal disuruh nganggur? Karena meninggalkan sesuatu yang dicintai. Tuh, saged dipahami niki. Nah, coba nanti Ibu kalau ada berlaku temen ponaan peminum khamr, doyane mabuk tok. Akhirnya bapak cerita jeneng dulu ponakmu kandhanono. Coba Ibu tanya, "Kok niku lereno teko mabuk?" Atau Ibu tanya, "Sampeyan gak kepingin tole berhenti gitu." Ngajak berpikir dari hati ke hati. Sampeyan ada nggak gambaran untuk berhenti? Coba jenengan tanya kalimat ini. Dan kamu itu lereno. Yang lebih diterima oleh hatinya siapa? Yang mana? Yang mana, Bu? Yang pertama coba dengarkan. Yang pertama dengarkan. Pertama dia katakan, kamu gak kepingin tak berhenti dari minum. Gak kepingin tak berhenti dari minum. Yang kedua, kamu berhenti dari minum. Bagi pemabuk ini kalimat mana yang lebih berpengaruh? Kenapa? Panjang. Ini gak dorong tapi punya daya dorong. Dia gak narik tapi punya daya. Pasti jawab. Ya kepingin ta. Masa aku kepingin terus. Itu jawaban Ibu. Berarti anak ini masih punya rencana baik. Coba kalau yang pertama, kamu kok berhenti yo? Masa kamu mabuk terus begini? Kalimat ini menghentikan apa yang dia sukai, tidak membuka cara berpikirnya. Saged dipahami ini. Pertanyaan awal, contoh punya ponaan belum pakai hijab, "Nduk, kami itu cantik. Kamu ada nggak gambaran kepingin pakai jilbab?" Ini kalimat nyentuh hati paling dalam Ibu. Dengan kalimat yang kedua, "Kami itu wis gede jilbab bono." Mana yang lebih terasa ke hati Bu? Mana? Yang pertama, suami nggak pernah ke masjid. Ibu jangan, kami tuh ke masjid oh ya Allah ayah. Ke masjid ya, kalau nggak ke masjid itu ayah tahu nggak ancamannya? Wailul lil musallin. Celaka orangnya sholat ayah nggak takut. Kalau sholat di rumah itu identik munafik ya. Masa suamiku seorang munafik? Itu masya Allah. Wah, bahasanya diubah. Ayah nggak kepingin tak ikut sholat sama di masjid. Kalau kepingin ayo bareng-bareng sama aku. Nah, bahasa ini bahasa motivasi. Walaupun kaku, walaupun keras kena bahasa begitu tuh tidak mungkin kakunya yang keluar. Paham Bu? Paham Bu? Kita pakai teman-teman kita, ya Allah, sampean ini mabuk ini sampai berapa minggu sekali kan? Kita aja nyoba dulu, jak ngobrol tentang dunia dia. Ada gambaran kira-kira keluar, ya no Pak, masuk awak dewi mabuk terus suka mungkin lah, ya isin sampai lo itu ada berarti gitu. Lah itu yang kita openi gitu loh. Saged dipahami Bu? Saged dipahami ini? Maka ini diterapi. 3 hal. Tahapan di dalam doa, tahapan di dalam berdakwah. 1, mengajak. 2, 3. Nah, lalu pesan penting bagi kita, begitu kita ajak dia mulai kerja, dia mulai action, dia mulai tampil, dia mulai melakukan amal, jangan dilihat kekurangannya. Saged dipaham? Jangan dilihat kekurangannya, lihatlah kemauan untuk berubah ini. Soalnya kita sering keliru memandangnya itu. Begitu sudah mulai tampil, wudu keliru, wudu koyok ngono. Lo kasar. Sholat cowok wah sholat koyok ngono. Makanya belajar sholat kayak gitu tuh nggak sah. Ini motivasi atau membunuh? Itu yang sering kita pakai. Pun ini penting Ibu, sangat penting. Nah, oleh karena itulah yang kemudian pentingnya doa yang kemarin sudah kita sampaikan.
Salah satu kesalahan terbesar bagi para orang tua itu minim di dalam doa. Maka dalam konteks ini Ibu, tidak ada kedaluwarsa dalam doa. Tidak ada istilah terlambat di dalam doa. Berarti bagaimana? Berarti kalau sekarang kita dihadapkan oleh masalah, anak kita, mantu kita, keluarga kita punya masalah terhadap agama, kuatkan doa. Apa Ibu? Mantu kasar, keras, udah. Ibu jangan lawan dengan kekerasan. Jangan dihujat anak jenengan. Jangan. Ibu tampil, tahajudnya dibangun, baca Qur'annya dibangun, agar doa yang kita lakukan kuat. Bagaimana Ibu? Ustadz, kita kan bukan ulama. Doa kuat itu nggak harus jadi ulama. Kemarin ada satu kasus, seorang ibu diuji anaknya, keluarganya berantakan tak karuan. Ustadz, ada peruqyah nggak? Setahu saya Bu, banyak peruqyah. Saya butuh anak saya diruqyah. Ibu kepingin ada doa yang kuat. Betul Ustadz. Di muka bumi ini nggak ada doa yang paling kuat untuk anaknya dibandingkan ibu yang melahirkannya. Tapi saya nggak biasa ngeruqyah Ustaz. Ibu belajar. Ibu bisa baca Quran, bisa. Ibu bisa berarti. Tidak ada di muka bumi ini doa yang lebih dahsyat dibandingkan orang yang melahirkannya. Akhirnya dibacakan Quran, subhanallah, pengaruhnya kuat. Nah, yang penting setelah ini nanti jangan buka pelayanan. Dan tak mau Quran mandi menerima panggilan. Oh ya Allah, gak ada yang kasep Ibu. Nah terus gimana supaya doa kita kuat Ibu? Taqarrub kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Jadilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadilah orang-orang yang nanti dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya lakukan amal soleh? Dengan melakukan amal soleh, dua hal paling besar kita dapatkan. Satu, membangun komunikasi dengan Allah. Dengan amal soleh itu berarti kita sedang melakukan perjalanan mendekat menuju Allah. Dengan ibu baca Quran, dengan ibu sholat sunnah, dengan ibu baca zikir, ibu telah melakukan perjalanan menuju Allah untuk dekat kepada Allah. Paham? Paham Bu? Lakukan. Nggak ada istilah kasep Ibu. Nggak ada istilah terlambat. Pun itu, lakukan ini. Bangun hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan amal soleh yang kita lakukan, entah itu dengan baca Quran, entah dengan sholat sunnah, entah dengan banyak berzikir, entah dengan banyak istighfar, Allah mencintai kita. Allah mencintai. Nah kalau kita sudah dekat dan dicintai oleh Allah, apa alasan Allah tidak akan mengabulkan doanya? Sangat dipahami? Ibu ketika berdoa seperti mendoakan anak, jangan melihat kondisi anak. Doakan suami, jangan lihat kondisi suami. Kalau ibu berdoa melihat kondisi orang yang didoakan, maka status doa kita jadi lemah. Apa yang dimaksud lemah ini? Kita doakan, melihat suaminya kasar, isok tas suamiku berubah. Kalau begini jadi lemah apa kuat Ibu? Lemah. Maka di saat itu pula kita bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya Bu? Kita ragukan kemampuan Allah. Jangan. Makanya lakukan ini, kuatkan doa. Jadi doa nggak ada yang terlambat. Tapi suami saya, ojo suami saya. Kalau suami saya nanti nggak doa kita gini. Dan doa kita nggak akan kuat.
Kalau udah nggak kuat, nggak mungkin Allah kabulkan. Lalu kita berdoa, ya Allah, mohon kau beri petunjuk. Tapi bisa tak kamu? Hah? Bisa tak Allah merubah suami saya? Wong suami saya itu kakunya minta ampun. Terus Allah juga mengatakan, wis angel bojone. Angel. Apa Allah akan mengatakan demikian? Dan Allah mengalami kesulitan. Ini tinggalkan cara berpikir begini. Ibu harus optimis ketika Allah dilibatkan dan Allah berkuasa. Nggak ada yang mampu merubah sesuatu, nggak ada yang mampu mengkondisikan sesuatu kecuali Dia sang pengatur. Makanya disebutkan kalimat awal, ya muqallibal qulub. Nah, kalau untuk kita sabit qalbi, untuk suami gimana? Sabit qalbahu. Ya Allah, teguhkan hati suamiku. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa ora apa-apa. Itu loh. Atau bahasa Indo, wahai Allah Zat, Engkau yang membolak-balikkan hati, ya Allah, tetapkan hati suamiku, teguhkan dalam ketaatan. Kami hambamu yang lemah, gak mampu merubah kecuali Engkau. Dan kami mengabdi kepadamu, yakin kepadamu. Kuatkan doa. Salah satu kejahatan orang tua, perhatikan, salah satu kesalahan orang tua yang paling fatal, banyak ngomel, sedikit berdoa. Jelas? Jelas Ibu? Banyak komen, sedikit mendekat kepada Allah. Sekarang dirubah Ibu. Kurangi ngomong jenengan, kurangi ngomong. Kucing melok ngelu. Dulu sampean ngomong. Lah kadung nesu sama suaminya. Habis dibentak suaminya, bentak suami nggak berani. Kucing meong. Kok niki meong. Kucingnya biung, lah kuwi kan jenenge muni ku meong. Gak boleh ngomong meong terus aku ngomong apa maneh. Sampun jelas Ibu? Nah, ini kesalahan-kesalahan orang tua. Yang terakhir nanti akan kita bahas. Kesalahan berikutnya adalah tidak adanya keteladanan. Itu sudah disampaikan apa belum? Nanti tolong rangkumannya yang kemarin sudah ditulis Bu, nggih. Tolong di WA ke saya. 1, kesalahan orang tua itu apa saja? 1, 2, 3 rangkumannya kemauan. Ya, supaya nanti tidak tumpang tindih dan betul-betul kita atasi. Ini harus kita benahi. Benahi. Baik, Ibu, Bapak, sampai di sini kajian kita pada pagi dan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan yang luas kepada keluarga kita. Dan semoga Allah menjaga segala keburukan, segala fitnah dan kerusakan, baik dunia maupun akhirat. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.